Nah, pada video sebelumnya kita mempelajari tentang selang kepercayaan. Nah, apa bedanya selang kepercayaan dengan selang prediksi? Jadi sebelumnya kita mencoba membuat sebuah selang yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Ya, misalkan mu. Jadi kita membuat selang kepercayaan 95% misalnya bahwa nilai mu antara 75 dan 85 C misalkan seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat selang kepercayaan untuk sigma. Jadi intinya selang kepercayaan dibuat untuk mengestimasi parameter populasi. Nah, eh, kalau kita tidak secara khusus tertarik dengan rataan populasi, tetapi kita ingin memprediksi pengamatan dari nilai dari sebuah pengamatan, ya. Jadi ini contohnya di sini kita mengambil sampel sebanyak 5 poros, ya, diambil dari lot yang berukuran 50 buah poros. Nah, kalau kita ingin mengestimasi rata-rata dari ke-50 poros tersebut, kita bisa membuat selang estimasi terhadap mu. Nah, tetapi kalau kita mengambil satu poros lagi, yaitu poros ke-6, kira-kira kekuatannya nilainya berapa? Jadi kekuatan poros ke-6 sudah pasti bukan mu. Ya, karena mu itu adalah ini kan ya. Jadi ini sebenarnya yang kita cari adalah X6. Ya, X6. Jadi nilai X6 ya, tapi X6 itu kan bisa X berapapun sebenarnya. Kebetulan saja dia sebuah X kan, kebetulan di pengambilan ke-6. Jadi ini kita tulis sebagai X0 artinya sebuah pengamatan. Selang ini disebut dengan selang prediksi. Nah, salah satu kegunaan dari selang prediksi adalah untuk mendeteksi outlier. Jadi selang prediksi itu apa artinya? Tipikal ya, sebuah pengamatan anggota populasi itu nilainya antara A dan B. Ya, misalkan antara 5. Nah, kalau misalkan kita mengambil sebuah data dari sebuah populasi, misalkan di sini satu poros, ternyata poros itu kekuatannya 13, dia kan di luar selang itu, ya. Dia di luar selang ini berarti poros tersebut dia tidak tipikal, tidak menggambarkan poros yang biasa. Jadi kita bisa katakan dia sebagai outlier. Nah, jadi kalau ada sebuah pengamatan jatuh di luar selang prediksi, maka kita bisa curiga dia adalah outlier. Ada sesuatu yang bisa jadi bukan anggota populasi tersebut, bisa jadi kecampur ya, tercampur poros dari pabrik lain seperti itu. Atau terjadi kerusakan ya. Jadi dia tidak berasal dari proses yang standar atau normal. Nah, di sini selang prediksi ada kita bisa buat ya. Pertama, perhatikan di sini bukan mu ya. Selang prediksi untuk sebuah pengamatan jika sigma diketahui, kita bisa pakai Z. Dan jika sigma tidak diketahui, ini Z pasangannya sigma, kita bisa pakai T dan pasangannya S. Ya, jadi ini rumusnya, tinggal dimasukkan saja ke rumus. Nah, berikutnya adalah selang toleransi. Nah, apalagi selang toleransi? Nah, selang toleransi itu kita buat untuk memperkirakan bahwa, perhatikan ini agak sulit mungkin dicerna, bahwa 100 kali 1 minus alfa persen, alfa itu bisa 0,5, dan seterusnya. Dari populasi normal akan berada di dalam selang ini, bahwa kalau 0,05 berarti 1 minus 0,05 kan 0,95. 95% dari populasi normal akan berada di selang ini dengan tingkat keyakinan sebesar 100 kali 1 minus gamma persen.
Kalau gamanya 0,01 berarti dengan keyakinan 99%. Jadi perhatikan, di sini adalah jadi kita memberikan 95% dari populasi normal akan berada di selang, tapi dengan tingkat keyakinan sebesar 100 kali 1 minus gamma persen. Nah, selang ini bisa dibuat dengan X bar, rataan sampel, plus minus KS. S itu simpangan baku sampel. Nah, nilai K itu bisa dilihat dari tabel. Ya. Tabelnya. Nah, perhatikan tabel ini, kita bisa buat two-sided interval. Ini contohnya two-sided ya. Jadi 90% itu ada di tengah, tapi kita bisa buat juga one-sided. Nah, kalau ini disebut sebagai one-sided. Kita yakin 95% populasi lebih besar dari ini. Jadi 90% dari populasi lebih besar dari batas ini. Atau bisa juga lebih kecil ya. Nah, jadi kalau two-sided berarti kita cari yang sini ya. Ini untuk two-sided. Untuk one-sided. Nah, kemudian di sini ada N, ukuran sampel. Kemudian ini adalah gamma, kemudian adalah 1 minus alpha. Mungkin untuk jelasnya saya berikan contoh. Jika diasumsikan tinggi badan mahasiswa ITB adalah berdistribusi normal, ya, dan jika dari 20 sampel mahasiswa didapatkan tinggi rata-ratanya 160 dan simpangan baku 5, ini sampel ya, makanya X bar dan S. Buatlah batas-batas di mana kita yakin 95%, berarti apa? Berarti ini bahwa 90% dari keseluruhan populasi ITB tingginya berada dalam batas tersebut. Dalam batas, berarti di dua sisi ya. 90% dari keseluruhan ITB. Berarti alfa. Nah, jadi kita cari tabel K untuk alfa dan gamma 5%. Dua sisi. Di dua sisi, gamma 0,05, 0,95, kemudian N-nya berapa tadi? N-nya 20, ya, N-nya 20. 2,752. X bar plus minus KS. 169 plus minus 2,752 dikali 5. Jadi kita yakin 95% populasi mahasiswa ITB itu tingginya antara 155,24 cm dan 182,76 cm. Kita yakin 95% bahwa 95% mahasiswa ITB tingginya. Nah, bagaimana kalau kita ingin tahu 99% mahasiswa ITB ada di selang ini? Ya, berarti kita cari 99%. Ini berarti 3,168. Berarti kalau 99% berarti 169 minus 3,168 kali ini di atas 16 ya, di atas. Berarti 153 something kurang X kurang dari 180. Lebih lebar ya. Ya karena kita yakin 99% populasi pasti kan ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi dibanding kalau 90% populasi. Demikian juga kalau tingkat keyakinannya kita ubah, pasti selangnya jadi lebih lebar. Oke, jadi itu contoh tolerance limit. Jadi sekarang kita lengkap, ada confidence interval, selang kepercayaan, itu untuk parameter populasi, mu, sigma, dan selang prediksi untuk satu pengamatan, kemudian ada selang toleransi untuk proporsi populasi normal. Saya harap jelas perbedaan ketiganya ini. Nah, untuk jelasnya nanti bisa
mengerjakan latihan ini, khususnya nomor C dan